Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian. Pada pertemuan pertama ini pada mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Bapak Muhammad Najmuddin Zuhdi. Di sini saya Faisal Raffi Ramadan beserta rekan saya Muhammad Yusuf Islami. Dalam PPT narasi ini kami berdua akan menjelaskan tentang bab Thaharah, yang mana bab ini akan lebih memfokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi, dan yang ketiga adalah tayamum. Oke, langsung saja ke pembahasannya menuju slide yang selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, pada bab ini sebelum kami melanjutkan ke pembahasan sebelumnya, kami ingin menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu tentang membahas hal wudu, tayamum, dan mandi. Ini merupakan beberapa pembahasan yang tercakup pada bab Thaharah. Nah, dalam pandangan Islam, masalah bersuci dan segala yang berkaitan dengannya, yaitu Thaharah, merupakan kegiatan yang sangat penting karena di antara sahnya salat ditetapkan agar orang yang mengerjakannya harus dalam keadaan suci dari hadas, kemudian suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Nah, Thaharah ini hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalilnya yaitu dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ini artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, maka dari itu, agar kita terbebas dari hadas kecil maupun besar, maka yang harus kita lakukan adalah bersuci, yaitu dengan cara berwudu, terus kemudian bertayamum dan mandi. Dan berikut ini adalah pembahasan tentang 3 hal tersebut yang akan kami bahas satu persatu. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini kami akan mulai membahas tentang bab wudu yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Yusuf Islami. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas bab wudu. Artinya, wudu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib. Wudu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berikutnya adalah keutamaan berwudu. Wudu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dan menyukai orang-orang yang banyak mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua adalah wudu merupakan tanda bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan kepala, wajah, dan kakinya berwarna putih cemerlang. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang pada kepala, wajah, dan kakinya, disebabkan oleh bekas-bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wudu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti atfarihi. Yang artinya, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka akan keluarlah kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya sampai keluar semua dosa dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, wudu dapat mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Qalu, bala ya Rasulullah. Qala, isbagul wudu'i al makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidaru sholati ba'da sholah. Yang artinya, maukah aku tunjukkan pada kalian perkara yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, dan menunggu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, baca basmalah. Yang kedua, membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu. Yang ketiga, berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung. Yang kelima, menyela-nyela janggut yang tebal. Yang keenam, mendahulukan anggota, kemudian mengusap kepala. Yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Yang kesembilan, mengusap kedua telinga. Yang kesepuluh, membasuh sampai 3 kali. Dan yang terakhir, berturut-turut. Rukun wudu, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir, tertib berurutan. Kemudian, tata cara wudu. Seorang muslim hendaknya menghadirkan niat di hatinya untuk berwudu, kemudian mengucapkan Bismillah. Kemudian, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, berkumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung
dan beristinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung, dikerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya dari tempat tubuhnya rambut kepala sampai tempat tubuhnya jenggot, dan dari telinga sampai ke telinga, dikerjakan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, dan membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Membasahi kedua telapak tangan dengan air, lalu mengusapkan keduanya pada kepalanya, dimulai dari bagian depan sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan keduanya ke depan lagi. Kemudian mengusap bagian dalam kedua telinga dengan 2 telunjuknya, dan bagian punggung telinga diusap dengan ibu jari, dikerjakan hanya 1 kali. Dan terakhir, membasuh kaki kanan sampai mata kaki dan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur nyenyak atau tidur dengan posisi yang nyaman. 3. Hilangnya akal, gila, pingsan, dan sebagainya. Yang keempat, tersenyumnya kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang kelima, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Demikianlah pembahasan mengenai wudhu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, pada saat ini kita sudah masuk ke dalam bab mandi. Kemudian setelah ini akan ditunjukkan tentang pembahasan tentang yang berkaitan dengan mandi. Lanjut ke slide selanjutnya. Toyib, masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Yang mana pengertian ini yaitu adalah pengertian tentang mandi. Oke. Pengertiannya adalah mandi itu berasal dari bahasa Arab, ya. Berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada apa saja. Kemudian menurut pengertian syara' atau pengertian istilah dalam fikih, berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Nah, pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik yang berupa kulit, rambut maupun kuku, dengan memakainya tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Kalau mandi yang hukumnya wajib, yaitu terdiri dari contoh mandi janabah, mandi jenazah, kemudian mandi yang ketika kita telah menyentuh jenazah, dan mandi wajib khusus untuk perempuan yang disebabkan karena haid, nifas, dan istihazah. Nah, dan yang selanjutnya adalah tentang mandi yang sunnah. Nah, mandi yang sunnah ini yaitu diantaranya adalah mandi sunnah pada hari Jumat, kemudian ada mandi sunnah untuk ziarah, dan mandi sunnah pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi, ya. Dan berikut ini adalah hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi, yaitu mandi besar ataupun mandi wajib. Nah, yang pertama yaitu adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini maksudnya ketika
ada suami dan istri yang telah sah hubungannya, telah halal, yaitu dengan cara menikah, melakukan hubungan intim atau hubungan ranjang secara sengaja, ya. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan mani, ya. Maksudnya ini kita mengeluarkan mani yaitu secara sengaja maupun tidak disengaja. Contoh secara tidak sengaja yaitu pada pria yaitu mengalami mimpi basah, dan pada perempuan juga sama, yaitu mimpi basah atau kata lainnya yaitu adalah ihtilam. Kemudian apabila kita melakukan secara sengaja itu contohnya ketika kita sengaja memikirkan hal-hal negatif atau porno yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancing gairah kita untuk mengeluarkan mani tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah mati. Ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia, yang nyawanya telah diambil oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi jenazah tersebut untuk mandi, yaitu dengan cara dimandikan oleh saudara atau kerabat terdekatnya. Kemudian yang keempat adalah haid. Ya. Haid ini adalah dalam ejaan bahasa Indonesia adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan dikarenakan oleh suatu penyakit, karena adanya proses persalinan di mana keluarnya darah itu merupakan sunatullah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang wanita. Ya. Dan selanjutnya adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Jadi ketika seorang wanita telah melahirkan, kemudian dalam jangka waktu nifasnya yaitu sekitar 30-60 hari, maka ketika telah selesai waktu nifasnya tersebut, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi janabah atau mandi wajib. Ya, dan selanjutnya adalah wiladah atau melahirkan. Ya, tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang ibu, seorang wanita melahirkan seorang anaknya, maka setelah ia melahirkan anaknya tersebut, maka wajib bagi seorang wanita atau ibu tersebut untuk melakukan mandi wajib atau mandi janabah. Dan yang terakhir adalah masuk agama Islam. Maksudnya adalah ketika ada seorang yang non muslim kemudian dia berpindah keyakinan pada agama Islam karena untuk batinnya merasa nyaman pada agama Islam, maka keyakinan-keyakinan yang dulu pernah ia lakukan maka harus disucikan, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Oke. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun mandi. Ya. Mandi memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama adalah niat. Mengucap niat boleh diniatkan dalam hati, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla biraf'il hadasil akbari minal janabatil fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat pada tubuh kita. Jadi apabila tubuh kita masih terdapat najis-najis tersebut, maka kita harus membersihkannya sampai hilang. Ya, dan ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit. Jadi hendaknya kita mengguyur badan kita dengan air secara menyeluruh mungkin. Harus menyela-nyela tangan sampai menyela jari kaki. Kemudian apabila memiliki rambut yang panjang atau tebal atau lebat, hendaknya kita juga menyela-nyelanya, karena apabila kita
mengguyurnya saja mungkin tidak tersampai pada kepala bagian atas. Hendaknya kita juga menyela-nyelanya dengan tangan yang telah dibasahi dengan air. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tentang sunnah mandi. Ya, mandi ini juga memiliki sunnah, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tapi tentunya sebelum kita memasuki kamar mandi. Ya, dan kedua adalah berwudu sebelum mandi, dan yang ketiga adalah menggosok badan dengan menggosok badan dengan tangan. Oke, yang kemudian yang keempat yaitu menyela pada rambut yang tebal, sebagaimana saya telah jelaskan tadi. Dan yang kelima adalah membasuh sampai 3 kali. Nah, ini merupakan sunnahnya, yaitu membasuh bagian-bagian tubuh kita, yaitu sebanyak 3 kali, karena membasuhnya secara 3 kali yaitu merupakan sunnah yang telah dianjurkan. Kemudian yang keenam yaitu berturut-turut, yaitu membersihkannya secara terus-menerus selama mungkin sampai hadas-hadas tersebut hilang dari tubuh kita. Dan yang ketujuh adalah mendahulukan anggota yang kanan. Jadi ketika kita membasuh bagian-bagian tersebut, hendaknya diutamakan anggota bagian kanan yang didahulukan untuk dibersihkan. Kemudian yang terakhir adalah memakai basahan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, pada slide ini dijelaskan tentang tata cara mandi, ya, yaitu tentang tata cara mandi wajib dan mandi janabah. Berikut ini adalah tata cara kita dalam melaksanakan mandi wajib, mandi besar, atau mandi janabah. Ya, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah membaca niat mandi junub, dapat dilakukan di dalam hati, dan doanya ya seperti yang telah saya sampaikan pada slide yang sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Ya, diutamakan anggota bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kemaluan dari bagian lain yang dianggap kotor, seperti mohon maaf dubur, ketiak, pusar, hingga sela-sela jari menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mengulangi mencuci kedua tangan agar terhindar dari najis. Tujuannya adalah agar kedua tangan kita itu benar-benar secara maksimal telah bersih dari hadas maupun najis, ya. Dan selanjutnya itu berwudu seperti kita akan melakukan salat. Kemudian yang keenam adalah membasuh rambut dan kepala dengan sela-sela jari yang basah. Ya, tujuan melakukan hal ini adalah kita harus memaksimalkan wudu ini dengan secara maksimal, yaitu bagian-bagian atas yang mungkin berkemungkinan tidak terkena air, kita harus membasahinya, yaitu salah satunya dengan cara menyela-nyela dengan jari tangan yang basah agar semua anggota tubuh bagian kita terkena oleh air. Dan selanjutnya adalah mengguyur kepala sebanyak 3 kali secara menyeluruh di bagian kepala dan kulit kepala. Dan kemudian yang terakhir adalah menyiram tubuh secara merata dari ujung rambut hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lalu dilanjutkan dengan bagian yang kiri. Oke. Slide yang selanjutnya. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan mulai memasuki tentang bab tayamum yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Muhammad Yusuf Islami. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjutkan bab ketiga, yaitu tayamum. Pengertiannya,
Tayamum secara bahasa adalah bermaksud secara istilah bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Menurut Imam Zarkashi, tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Syarat tayamum. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak ada air dan telah berusaha mencari tetapi tidak menemukan air tersebut. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit atau yang lainnya. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, dengan debu yang suci. Terakhir, bersih dari haid dan nifas. Rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipulkan atau diletakkan ke debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru dipulkan ke debu. Jadi 2 kali memukul. Yang terakhir, tertib berurutan. Sunnah tayamum. Membaca basmalah. Kedua, mendahulukan anggota kanan. Yang ketiga, menipiskan debu di telapak tangan. Yang keempat, tertib berurutan. Kemudian pembatal tayamum. Yang pertama, yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air atau adanya air. Yang ketiga, karena murtad. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu adalah bagian kesimpulan. Itu berisikan tentang kesimpulan pada materi hari ini. Bahwasanya ta'aruf termasuk tuntunan fitrah dengan memelihara kehormatan dan kesucian serta kesehatan jasmani. Ta'aruf ini meliputi hadas dan najis, wudu, mandi besar, dan tayamum. Nah, ta'aruf berfungsi sebagai menghilangkan hadas dan najis dan juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran-kotoran yang secara indrawi. Dan juga menjadi salah satu kewajiban pada ibadah tertentu. Akan tetapi alangkah baiknya juga pada ibadah-ibadah yang lain. Seperti kita akan membaca Al-Quran, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu dan yang lain-lainnya agar ketika kita menjalani sehari-harian kita itu dalam keadaan yang suci. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada PPT Narasi hari ini, mid pertama pada mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh Bapak Muhammad Nazmuddin Zuhdi. Kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila pada presentasi ini terdapat banyak sekali kesalahan terucap maupun yang tertulis. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah memperhatikan PPT ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat terutama diri saya pribadi dan pada teman-teman sekalian. Dan cukup sekian. Akhirul kalam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.